Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sekarang kita mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam sebuah hadis tentang keutamaan menunggu sholat setelah sholat. Barusan kita melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dan pada kesempatan malam hari ini kita juga sedang menunggu datangnya sholat isya setelah sholat maghrib, karena Rasulullah SAW memberikan banyak sekali keutamaan tentang bagaimana kita ini beriktikaf atau berdiam diri dalam masjid. Dan kebetulan pada kesempatan malam ini kita kan sedang bermajelis atau berkumpul. Maka dalam kesempatan ini akhirnya saya pun juga teringat ketika dulu bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika bermajelis bersama para sahabat yang lain. Beliau menyampaikan sebuah perumpamaan. Masali wa masalu ummati kamasali rajulin aw qadanara faja'alal surati qanafi wala wa na'khudhu bihajuzikum walakinnakum tafalatina ani. Rasulullah mengatakan, permisalanku dan kalian semua umatku seperti seseorang yang menyalakan api unggun di tengah malam hari. Lalu kemudian datanglah laron-laron kecil itu, binatang-binatang kecil itu untuk masuk ke dalam api. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ana akhudhu bihajuzikum, dan aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian agar kalian ini tidak jatuh ke dalam kubangan api itu. Walakinnakum tafalatuna anni, tetapi kalian malah lepas dari genggaman tanganku. Inilah tugas Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah yang diberikan kepada beliau, kepada umat ini, sebagaimana tugas para nabi dan rasul yang lainnya. Sebagaimana ketika Allah menyampaikan di surat At-Taubah ayat 36, walaqad ba'atsa fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami ini telah mengutus kepada setiap umat ini seorang nabi dan seorang rasul yang mengajak kepada mereka seruan an ibudullaha, berserah dirilah, beribadahlah, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah sumber kekufuran, sumber kemungkaran dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah tadi menyampaikan bahwa tugas beliau diibaratkan umatku dan aku ini seperti seseorang yang menyalakan nyala api unggun di malam hari. Maka nyala api itu di tengah gelapnya hutan, di tengah malam hari, dengan nyala api itu akhirnya apa? Menarik perhatian hewan-hewan kecil, laron-laron kecil. Akhirnya apa? Mereka tertarik masuk ke dalam api. Tetapi Rasulullah mengatakan, wa ana akhudhu bihajuzikum, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian agar kalian jangan jatuh ke dalam api. Walakinnakum tafalatuna ani, kata Rasulullah, tapi kau malah lepas dari genggaman tanganku. Dunia adalah tempat yang menggoda, dunia adalah tempat permainan, dan dunia ini tempat manusia ditempa dengan ujian. Maka barang siapa yang ketika dia mampu meloloskan dirinya dari kehidupan dunia ini, maka sungguh dia adalah umat atau hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat seleksi hamba-hamba Allah. Makanya Allah memberikan seleksi dengan apa? Dengan takwa. Makanya itu Allah memberikan takwa ini sebagai jalan untuk menseleksi hamba-hambanya dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, maka sungguh kedudukan yang paling mulia bagi hamba-hamba Allah di sisinya adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Bukan karena aksesoris dunia, casing dunia seperti tahta, harta, pangkat, jabatan, atau status sosial yang lainnya, tetapi Allah menjadikan hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Oleh karena itu sahabat-sahabatku dalam kebaikan, maka dalam kesempatan ini sebaik-baik pesan, sebaik-baik wasiat adalah takwa.
Sebagaimana ketika insya Allah besok hari Jumat adalah hari di mana kita berkumpul selama dalam satu pekan. Salah satu syarat sah khutbah Jumat, seluruh rangkaian ibadah salat Jumat itu, menurut para ulama imam mazhab, beliau banyak berkata dan berpendapat, salah satu sahnya sebuah khutbah Jumat adalah ketika sang khatib menyampaikan tentang wasiat takwa. Bahkan Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab, mengatakan, berpendapat, jika suatu sholat Jumat sang khatib lupa tidak menyampaikan wasiat takwa, maka seluruh rangkaian ibadah Jumat itu tidak dapat diterima atau batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya takwa, bahwa takwa menjadi barometer seorang hamba, dan takwa bisa dijadikan tempat kita atau bekal kita dalam menghadapi kehidupan akhirat, sehingga Allah pun menyeru dan mengingatkan kepada kita, berbekalah kalian, watazawadu fa inna khairuz zadi taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ketika manusia nanti mengakhiri hidupnya dalam kehidupan dunia ini, Allah juga berpesan, wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Demikian mungkin yang singkat dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat dipersuakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang takwa, dan senantiasa takwa kita juga diberikan istiqamah oleh Allah hingga akhir hayat kita, dan kelak dengan takwa ini mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita berupa kenikmatan husnul khatimah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.